Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah jam. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia Allah lah kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Vini Febrianti dengan nomor BP 201111001 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2020 yang kali ini saya sebagai moderator dalam penyampaian materi kami yaitu mengenai pemisahan bahan dengan metode sentrifugal. Selanjutnya saya beranggotakan eh, berenam orang, ada saya sendiri, lalu Ilga Putri Maharani, Muhammad Rizky Dani, Ariananda Okta Putra, Ziyad Hussein, dan Rian Giovanni. Mungkin selanjutnya kepada Ilga dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Vini. Perkenalkan, nama aku Ilga Putri Maharani dengan nomor BP 201112037 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2020. Jadi kembalikan kepada Vini. Oke, terima kasih banyak Ilga. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Muhammad Rizky Dani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dani Nurdianto dengan BP 2011111025 berasal dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Rizky Dani. Selanjutnya dipersilakan kepada Ariananda Okta Putra untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Ariananda Okta Putra, BP 20 TPB 3014. Terima kasih banyak Arya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ziyad Hussein untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Ziyad Hussein dengan nomor BP 2011112025 dari jurusan TPB 20. Dikembalikan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ziyad. Untuk anggota terakhir itu ada Rian Giovanni. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama Rian Giovanni, BP 20 TPB 1033 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Dikembalikan. Baiklah, terima kasih banyak untuk seluruh anggota yang telah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, table of contents yang akan kami sampaikan pada kali ini, yaitu yang pertama mengenai konsep sentrifugal, fungsi sentrifugal, macam-macam sentrifugal, prinsip kerja sentrifugal atau sentrifugasi, mekanisme sentrifugal atau sentrifugasi, serta contoh penerapannya. Untuk section 1 mengenai konsep sentrifugal, kami persilakan kepada Ziyad Hussein untuk menyampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan section 1 yaitu konsep sentrifugal. Sentrifugal atau sentrifugasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal atau gaya putaran sebagai driving force. Selain berfungsi dalam proses pemisahan, sentrifugasi juga berperan dalam pengeringan bahan. Gaya sentrifugal adalah gaya yang terjadi akibat adanya putaran dengan arah gaya dari titik pusat putaran keluar menuju jari-jari luar. Umumnya, pemisahan bahan menggunakan gaya ini dikarenakan fasa padat dengan fasa cair yang sudah tercampur. Penggunaan metode ini juga dapat dikarenakan perbedaan densitas antara kedua fasa tidak terlalu besar, baik dalam bentuk campuran suspensi, sehingga sukar dilakukan dengan pemisahan gravitasi. Dalam proses pemisahan, partikel dipisahkan dengan liquid dengan adanya gaya sentrifugal pada berbagai versi ukuran dan densitas campuran larutan. Pemisahan dapat dilakukan pada fasa padat, cair maupun cair padat. Pada fasa cair-cair dapat dilakukan apabila kedua cairan memiliki perbedaan rapat massa. Hubungan antara kerapatan massa dengan metode sentrifugasi adalah
Semakin rapat massa dari kedua cairan, maka semakin mudah dalam melakukan pemisahan dengan menggunakan metode sentrifugasi. Semakin mudah dipisahkan, yang dimaksud adalah semakin kecil energi yang diperlukan untuk proses pemisahannya. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ziad Hussein yang telah menyampaikan materi mengenai konsep sentrifugal atau sentrifugasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi sentrifugasi atau sentrifugal yang akan saya jelaskan sendiri. Mungkin boleh di next slide, Ziad. Oke. Fungsi dari sentrifugal atau sentrifugasi yaitu yang pertama pemisahan. Untuk pemisahan ini dapat dilakukan pemisahan terhadap benda padat cair cair, dan padat cair. Yang kedua yaitu untuk fungsi sentrifugasi lainnya itu klasifikasi urutan berdasarkan ukuran dan densitas, di mana maksud dari klasifikasi urutan berdasarkan ukuran dan densitas ini, untuk ukuran dan densitas bahan yang berbeda-beda dapat diklasifikasikan menggunakan metode sentrifugasi ini. Selanjutnya yang ketiga itu menghilangkan partikel, kebesaran dan asing atau degrading. Dan fungsi selanjutnya itu penebalan atau menghapus konsentrasi cair. Dan untuk fungsi selanjutnya yaitu pemisahan kotoran dengan mencuci atau pengecaran atau repulping. Baiklah, mungkin untuk materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sentrifugasi yang akan dijelaskan oleh Rian kepada Rian dipersilakan. Baik, mungkin bisa di next ya. Nah, berikut merupakan macam-macam sentrifugasi. Yang pertama merupakan sentrifugasi diferensial yang merupakan pemisahan terutama didasarkan pada ukuran partikel dalam sentrifugasi diferensial tersebut. Yang kedua, sentrifugasi gradien densitas, yaitu di mana metode yang digunakan untuk memurnikan organel subselular dan makromolekul. Sentrifugasi gradien ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sentrifugasi zona tingkat atau pelapisan sampel sebagai zona sempit, dan sentrifugasi isopiknik atau pemisahan kesetimbangan. Berikut klasifikasi sentrifugasi berdasarkan fungsi. Yang pertama, sedimenting centrifuge. Merupakan jenis centrifuge untuk proses sedimentasi. Partikel solid akan mengendap dengan bantuan gaya sentrifugal. Aplikasi dari centrifuge ini yaitu adalah pemekatan. Nah, selanjutnya, filtering centrifuge. Merupakan jenis centrifuge untuk menyaring suspensi. Dapat digunakan untuk pemisahan soil liquid dan liquid-liquid. Aplikasi centrifuge liquid-liquid adalah pemisahan campuran minyak dan air. Kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada Rian yang telah menyampaikan materi mengenai macam-macam sentrifugasi. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip kerja sentrifugasi yang akan dijelaskan oleh Arya Nanda. Kepada Arya dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk prinsip kerja dari sentrifugasi ini itu objek akan diputar secara horizontal pada jarak tertentu. Ketika objek berputar secara horizontal di dalam tabung atau silinder, yang mana isi dari tabung tersebut berisi campuran cairan dan partikel. Dan campuran cairan ini akan menuju pusat rotasi. Dengan adanya gaya sentrifugal, partikel-partikel menuju dinding tabung dan terakumulasi membentuk endapan. Partikel yang mempunyai densitas yang lebih besar akan menjadi endapan, sedangkan densitas partikel yang kecil akan mengambang atau mengapung. Jadi kecepatan pengendapan tergantung kepada gaya sentrifugal yang mengenai partikel searah jari-jari. Dan untuk gambarnya dapat kita lihat bahwasannya suspensi ini merupakan tahap awal dari sebelum adanya sentrifugasi. Dengan dilakukannya sentrifugasi, proses sentrifugasi,
akibat adanya gaya gravitasi, densitas bahan yang besar akan menjadi endapan, sedangkan densitas partikel yang kecil itu akan mengapung. Sehingga setelah proses akan terdapat endapan serta supernatan. Mungkin untuk prinsip sentrifugasi, sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Arya yang telah menyampaikan materi mengenai prinsip sentrifugasi. Untuk materi selanjutnya itu mengenai mekanisme sentrifugasi yang akan dijelaskan oleh Ilga Putri Maharani. Kepada Ilga, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi salah satu peralatan sentrifugasi yang sering digunakan di laboratorium untuk memisahkan fasa liquid-liquid yaitu disc-ball centrifuge. Nah, jadi disc-ball ini terdiri dari piring-piringan berbentuk mangkok, di mana tiap piringan terdapat lubang kecil di tengah sebagai jalan umpan. Sedangkan piringan mangkok membentuk celah sebagai jalan keluar zat dengan densitas berbeda setelah dikenai gaya sentrifugal. Nah, untuk memisahkan fasa liquid-liquid ini, kita juga bisa menggunakan tubular centrifuge. Oke, next. Kecepatan putar dapat memberikan gaya sentrifugal pada partikel solid. Bersamaan dengan adanya gaya sentrifugasi, terdapat juga gaya gravitasi yang bekerja pada partikel. Dengan adanya dua gaya tadi, partikel solid akan bergerak menuju arah resultan gaya, di mana sentrifugasi akan memberikan arah resultan gaya ke pojok bawah luar. Jadi, diilustrasikan bahwa partikel solid dapat bergerak karena adanya gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Dengan adanya gaya, maka partikel solid akan terpisah secara perlahan dari liquid, dan dalam waktu tertentu, solid akan benar-benar terpisah dari liquid atau terpisah secara sempurna. Hal ini terjadi pada saat tidak ada lagi partikel solid yang berpindah ke arah resultan gaya. Sekian penyampaian materi mengenai mekanisme sentrifugasi, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ilga yang telah menyampaikan materi mengenai mekanisme sentrifugasi. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh penerapan metode sentrifugasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Dani. Kepada Rizky, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari sentrifugasi ini. Yang pertama yaitu ada pemisahan zat pada padat lemak dengan susu. Nah, lemak ini merupakan salah satu komponen dari susu yang memiliki densitas paling rendah, sehingga sangat mempengaruhi densitas dan berat jenis dari susu itu sendiri. Yang kedua yaitu semakin tinggi suhu perlakuan dan semakin tinggi kecepatan sentrifugasi akan menurunkan kadar lemak krim. Proses yang dilakukan pada suhu rendah adalah kondisi yang paling optimal dalam memisahkan lemak yang terdapat dalam wadah, karena lemak akan terhidrolisis apabila suhu naik secara terus-menerus. Selanjutnya, dalam keadaan putaran tinggi, setelah susu dimasukkan ke dalam mesin sentrifug secara vertikal, secara otomatis susu akan ikut berputar di dalam mesin itu sendiri. Selanjutnya, di dalam mesin susu, skim yang bermassa jenis lebih tinggi akan bergerak menjauhi dari pusat putaran tersebut dan bergerak menuju jalur keluar yang berada di pinggir bowl. Sedangkan lemak yang memiliki massa jenis lebih rendah akan tetap berada di dekat pusat putaran, dan selama aliran susu segar terus masuk, maka lemak akan terakumulasi di kon yang terletak di dekat pusat putaran dan akan terus mendorong lemak untuk keluar melalui jalur keluar. Selanjutnya, krim yang terdorong akan keluar dan tertampung, sedangkan aliran susu segar terhenti dan tidak terdorong keluar, akan menggumpal di dalam bowl dan tertinggal di dalam kon. Gumpalan tersebut terjadi karena lemak yang terus mengendap seiring semakin lama proses sentrifugasi. Semakin lama proses sentrifugasi, maka gumpalan tersebut akan semakin banyak dan mengendap, sehingga mampu menurunkan efisiensi
dari sentrifugasi itu. Dua, yaitu dalam pembuatan virgin coconut oil atau VCO, di mana santan minyak dalam air bersatu karena adanya bola-bola protein mengelilingi molekul minyak. Selanjutnya pada kecepatan sentrifug 100 rpm, waktu sentrifug yaitu 90 menit dengan lama pendiaman 8 jam cukup untuk membuat kestabilan emulsi terganggu dan molekul menjadi semakin kecil sehingga protein yang tidak cukup untuk menyelubungi semua molekul minyak dan minyak tidak terselubungi akan keluar dari emulsi dan terpisah. Selanjutnya itu pada kecepatan 100 rpm terjadi pemisahan dengan adanya sentrifugal karena perbedaan berat jenis. Di mana minyak dengan berat jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan air, maka minyak akan terkumpul di bagian atas dan akan diperoleh berat VCO dalam produk lebih besar dibandingkan dengan kecepatan sentrifug yang lainnya. Mungkin sekian saja, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Rizky Dhani yang telah menyampaikan materi terakhir kita, yaitu mengenai contoh penerapan metode sentrifugasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai penyampaian pemisahan bahan dengan menggunakan metode sentrifugasi. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.